bercerita tentang juru selamat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir di Bethlehem dan dia menjadi bertumbuh besar, jadi anak yang taat dan suka membantu orang tua. Tuhan Yesus lahir, mati, dan bangkit untuk menyelamatkan kita semua. Makasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan Yesus memberkati. Ya, amin. Shalom. Ini Anggi akan menceritakan tokoh Maria, Ibu Yesus. Maria merupakan tokoh Alkitab perempuan yang paling dikenal Pelan-pelan ya, Muka. oleh umat Nasrani. Dia adalah perempuan sederhana yang taat, fasih, dan percaya kepada Tuhan, kepada Allah. Karena itulah dirinya dipilih oleh Allah untuk menjadi alat terlaksananya Ya. kehadiran Yesus sang juru selamat. Ketika malaikat mendatangi Maria dan memberitakan bahwa ia mengandung juru selamat, Maria mengalami pergumulan batin. Teman-teman, Shalom. ini akan menceritakan Maria Ibu Yesus. Maria merupakan tokoh Alkitab perempuan yang dikenal oleh umat Nasrani. Dia adalah perempuan yang taat, Ya, terus. Shalom. Ini saya mau menceritakan Ya, terus. Ruth. Yang lainnya duduk. Ya, setelah bekerja. Setelah bekerja, Ruth akhirnya ditolong Tuhan dan berhasil menikah dengan Boas. Terima kasih. Oh iya, terusannya gimana? Ya. Sekaligus jadi apa? Ini saya mau menceritakan tokoh Musa. Ya, Musa, Nabi Musa. Gimana ceritanya? Adalah seseorang yang dipilih untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Lepas dari perbudakan di Mesir,
Musa diri, tapi karena bantuan Tuhan, dia mampu untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Tuhan membantu Musa menunjukkan kuasanya melalui tulah-tulah perjalanan keluar dari Mesir dan terbelahnya Laut Merah. Terima kasih. Bye-bye. Pada pagi hari ini saya akan menceritakan seorang tokoh yang bernama Esther dan Gideon. Esther adalah orang Yahudi yang elok parasnya. Ia diangkat menjadi ratu oleh Raja Ahasiweros untuk menggantikan Wasti. Ia tidak menggunakan jabatannya untuk sombong, tetapi ia menggunakan jabatannya untuk melindungi bangsanya. Suatu hari Alkitab mengatakan bahwa orang Yahudi akan dibantai habis-habisan. Ternyata rencana itu dibuat oleh Perdana Menteri Haman. Setelah itu Esther pun mencoba untuk menggagalkan rencananya. Raja Ahasiweros pun menurut pada Esther dan akhirnya menggagalkan rencananya, dan akhirnya Perdana Menteri Haman pun dihukum. Yang kedua adalah Gideon. Gideon adalah pemimpin yang tidak terlihat. Dia dulunya adalah seorang pengecut, tetapi sekarang dia sudah berubah dan menjadi lebih baik. Pada suatu hari malaikat Tuhan mendekatinya dan memberkati dia. Setelah itu Gideon pun menaati perintah Allah dan lebih bersungguh-sungguh kepada Allah. Gideon pun tetapi banyak orang yang meragukan kebijaksanaannya Gideon. Gideon pun akhirnya menyerang bangsa Midiana yang sebanyak 135.000 orang dengan 300 pasukan bersenjatanya. Lalu 120.000 pasukan musuhnya pun terkalahkan. Sudah, terima kasih. Shalom. Shalom, Mama. Shalom. Di sini saya akan menceritakan Yusuf adalah orang yang penyayang dan sabar. Dia pernah dimasukkan ke dalam sumur bersama saudara-saudaranya. Tetapi dia memaafkan saudara-saudaranya. Dia pun oleh Tuhan diangkat raja bagi raja Mesir. Dia menang di sana. Walaupun langsung pada langsung dia marah melawan Syria. Tadi di saat itu anaknya bisa pun langsung bilang, kalau bisa mengalahkan sampai Syria, tapi kakaknya tidak beli dan langsung dan saat itu kalau tidak perjuangan bersama kakaknya melawan Syria, lalu Tuhan dikuatkan bersama Tuhan Yesus langsung berjalan dunia. Sekarang Luis akan menceritakan salah satu tokoh yang bernama Daud. Daud adalah seorang gembala anak domba. Saat itu dia sedang melihat anak dombanya, dan tiba-tiba pun teman-teman. Shalom. Ini anak saya Enzo mau menceritakan tentang tokoh Alkitab yaitu Rasul Paulus. Di kehidupan lamanya Paulus dikenal sebagai pribadi yang sangat kejam. Dia rela membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dia juga merusak gereja-gereja pada masanya. Tetapi siapa sangka pertemuannya dengan Yesus mengubah segala hidupnya. Dia menjadi orang yang radikal dan rela mati demi Yesus. Terima kasih. Tepuk tangan, anak-anak. Ya, terima kasih. Teman-teman. Shalom. Ini menceritakan tentang Daniel. Daniel adalah seorang yang takut akan Tuhan. Daniel selalu berdoa. Dia menyembah Tuhan. Dan waktu itu Raja Darius suka pada Daniel dan memeriksa dia sangat tinggi. Tetapi para pejabat tinggi lainnya tidak suka pada Daniel dan terus berjalan jahat. Dan disitulah Tuhan semua pejabat itu harus menyembah raja, menyembah Tuhan. Dan waktu itu dan dimasukkan ke gua dan setelah gua itu tiba-tiba malaikat Tuhan datang dan menutup mulut singa-singa itu. Dan keesokan paginya
selanjutnya. Ya, puji Tuhan, lanjut. EXO. Yang besertaku.
hari ini